Kita menikmati hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu setiap orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan pasti akan sangat bersyukur. Dan hari ini menjadi hal yang terpenting bagi kita untuk menjadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam segenap realitas kehidupan kita di dunia ini. Setiap orang yang percaya yang diberkati pasti tidak akan lupa mencari Tuhan dan mau datang bersekutu beribadah kepadanya. Oleh karena itu saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita di hari ini untuk menyambut firman kebenaran Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ada satu ungkapan syukur yang lahir dari pengakuan iman kami, bahwa Engkaulah Allah sumber berkat dan kehidupan, yang memperkenankan kami semua ada dan menikmati kehidupan di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Engkau berkenan. Kami datang bersekutu, beribadah, menyembah, dan memuliakan Engkau di saat ini. Kami percaya suasana hati yang penuh dengan syukur, menyambut dan menerima berkat firman Tuhan, adalah hati yang selalu diubahkan dan mau diubahkan di dalam Tuhan. Dan kami bermohon dalam kerendahan hati Bapa, Engkau mengenal siapa kami, Engkau tahu siapa kami. Kalaupun Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, luruskanlah kehidupan kami. Kembalikan kami sebagai anak-anak-Mu ke jalan kebenaran yang membawa selamat dan hidup. Karena kami tahu kebinasaan akan membawa orang-orang yang tidak mengenal Engkau dan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan ini. Ini doa kami bersyukur dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Jumat 21 Februari 2025 yang memberkati kita semua dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saudara yang diberkati Tuhan, tema yang diangkat dari bagian bacaan Alkitab ini godaan semu di era digital. Jemaat Tuhan yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal 9 ayat 16b sampai 17 ini memperkenalkan pada kita sosok perempuan bebal yang menggoda dengan janji kenikmatan semu. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, bisikannya. Nah saudara, di era digital godaan ini semakin nyata. Konten-konten terlarang, penipuan, gosip, perjudian, atau bahkan perselingkuhan semuanya menawarkan kenikmatan sesaat yang menipu. Air curian melambangkan hal-hal yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, melanggar hukum atau norma moral. Nah ini bisa berupa mengakses konten ilegal, menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, atau terlibat dalam komunitas online yang sangat merusak. Meskipun tampak menarik, nah air curian ini meninggalkan rasa pahit, penyesalan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan, bahkan juga hubungan kita dengan sesama. Yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, roti menggambarkan kenikmatan yang didapat secara diam-diam. Nah oleh karena itu kita berharap bahwa sesungguhnya orang yang mau hidup di dalam Tuhan betul-betul mau merefleksikan satu panggilan iman, satu panggilan kehidupan yang mau mencerminkan kekudusan diri kita sebagai orang percaya. Nah bagian bacaan Alkitab kita di hari ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ditawarkan dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan itu justru akan membawa kita pada jurang kebinasaan. Sehingga tetap waspada dan berhati-hati. Orang yang betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, orang yang betul-betul tetap ada di dalam Tuhan, maka dia akan berkomitmen, dia akan mengatakan ya terhadap segala sesuatu yang benar dan mengatakan tidak pada segala sesuatu yang tidak benar. Nah, sehingga kita konsisten pada pilihan hidup kita. Kita konsisten pada pilihan iman kita. Sebagai orang percaya, kita tidak akan terjerumus dalam dosa, tapi kita akan bangkit dan keluar dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
dan kita punya pilihan. Hanya satu kunci utama orang Kristen diberkati, orang percaya diberkati, kita takut akan Tuhan. Nah, saudara, takut akan Tuhan di sini bagaimana kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan pusat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat pada kedagingan kita tidak melihat pada keakuan kita tidak melihat pada kesombongan diri kita tidak melihat pada segala sesuatu yang melekat dalam diri manusia, yakni kedagingan. Biarlah Roh Allah itu lebih kuat dalam segala sesuatu yang kita upayakan di tengah-tengah dunia ini, sehingga tentu kita percaya sebagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, segala sesuatu yang nikmat, enak, yang tentu di dalamnya ditawarkan dunia dalam kehidupan kita justru akan membuat kita jatuh dan binasa. Tetapi tawaran Allah dalam kehidupan kita, carilah Dia, hiduplah di dalam Dia, beribadahlah kepada Dia, supaya betul-betul kita akan diakui sebagai anak-anak Tuhan yang tetap memegang prinsip iman, hidup dalam kebenaran, supaya kita selamat dan kita hidup diberkati dan menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan firman ini kiranya boleh menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika di hari ini kami telah menerima pengajaran firman-Mu yang begitu berharga dan begitu berarti. Segala sesuatu dapat kami cernah dengan baik, karena pikiran dan hati serta kehidupan kami betul-betul kami persembahkan untuk-Mu dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kehidupan kami terus ada di dalam Engkau. Biarlah ketika kami diperhadapkan dengan godaan dan nikmat dunia, satu kata penting kami akan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang terus mengingatkan kita. Firman Tuhan ini yang terus mengarahkan kehidupan kami. Untuk kiranya kami semua tetap ada dalam keputusan yang terbaik, mengikut Tuhan supaya kami selamat dan seisi keluarga kami. Biarlah proses hidup yang kami jalani di dunia ini membuktikan kami tetap menjadi umat Tuhan, kepunyaan Allah, anak-anak Tuhan, murid Kristus yang betul-betul menampilkan sikap dan sifat kehidupan yang mencerminkan kekudusan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Terima kasih ketika para hamba-hamba-Mu terus memberitakan dan mewartakan firman. Mereka yang terutus di dunia ini oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, biarlah terus diberkati dan diperlengkapi di dalam Engkau. Biarlah hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama, pendeta, yang melayani di lingkup pelayanan Gemim, semua perangkat pelayanan yang ada, Tuhan berkati kami semua. Kami hanya Allah Tuhan yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi sarana memberitakan kebenaran Tuhan. Sehingga doa kami bersama Bapa, biarlah semakin banyak orang yang mengenal Engkau, semakin banyak orang yang hidup di dalam takut akan Engkau. Kami tidak melihat siapa kami, tapi kami melihat Engkau Bapa Allah yang besar, sumber segala kekuatan, berkat dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih ketika hari ini Engkau berkenan memberkati kami semua. Saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, diberkatilah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mungkin bergumul dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau yang adalah penyembuh yang sangat ajaib. Kami doakan mereka, biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan mereka selalu tertuju kepada Engkau, Sang Mujizat yang sejati, Allah yang perkasa, sumber kekuatan orang benar. Kiranya Engkau melawat mereka, menganugerahkan berkat kesembuhan bagi mereka yang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kuasa-Mu dinyatakan untuk mereka mengalami bahwa Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, ketika pun di tengah-tengah kehidupan kami yang kami jalani di dunia ini, kami selalu melewati berbagai tantangan, godaan, dan kami juga melewati berbagai tawaran-tawaran nikmat dunia yang seringkali mempengaruhi kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah kami selalu ditolong oleh-Mu Bapa, agar kami tetap hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil selalu berpadanan dengan kehendak firman-Mu. Berkati kami semua ketika hendak menjalankan aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami di hari ini. Biarlah keluarga kami tetap ada di dalam Tuhan, suami istri, yang adalah bagian juga dari orang tua. Kami dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Anak-anak akan menghormati dan mengasihi orang tua. Terciptalah suasana kehidupan keluarga Kristiani yang hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami doakan
untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah mereka selalu berjalan di dalam kebenaran, memimpin masyarakat pada keadilan, kesejahteraan, pada satu mental yang dibangun dan dibentuk di dalamnya untuk kiranya mengarahkan pada satu kebersamaan. Walaupun kami hidup dalam kepelbagaian, tapi kami mau dalam tekad iman bersama untuk memupuk nilai persaudaraan di antara kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kami di hari ini. Biarlah berkat kesehatan, kekuatan, kemujuran di dalam Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Maka ini doa kami Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati juga pun pelayan khusus dan jemaat Gemi Maranatha Pasaten, tim multimedia diberkati dalam Tuhan. Kami bermohon dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian di hari ini kita telah mengawali segala sesuatu dengan Tuhan. Biarlah kita selalu diberkati, hiduplah dalam damai sejahtera bersama dengan seisi keluarga kita. Jadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam perjuangan kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua, shalom dan damai di hati.